Kasus ayah Atta Halilintar kian bergulir serius. Berkali-kali mangkir, benarkah ayah Atta terancam dijemput paksa? Bagaimana dengan nasib rencana Atta Halilintar yang akan mempertemukan Aurel dengan orang tuanya di Malaysia? Lesti aminkan julukan Hinata dari Rizky Bilar, istri dari tokoh anime favorit Rizky Bilar. Benarkah Hinata adalah nama panggilan kesayangan Rizky untuk Lesti? Bahagianya Ringgo Agus Rahman menyambut kelahiran anak kedua. Tertimpa masalah rumah dibobol maling, bagaimana curahan hati kesedihan artis Mega Aulia? Viral, gempa dahsyat berskala 7 skala Richter mengguncang negeri Turki. Bagaimana nasib tanah Turki kini? Uniknya gaya Dylan Carr membawa anjing peliharaan ikut syuting. Benarkah anjing Dylan sempat membuat kehebohan di lokasi syuting sinetron Samudra Cinta? Rencana pernikahan dua pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar seolah dihantam masalah bertubi-tubi. Pekan ini lagi-lagi persiapan pernikahan Aurel dan Atta diguncang masalah polemik tentang orang tua. Kali ini giliran Halilintar Anovial Asmit, ayah Atta, yang diguncang masalah lama akibat pelaporan sang mantan istri kedua, Happy Haryadi. Iya, 1 tahun telah berlalu pasca Anovial dilaporkan oleh Happy ke Polres Jakarta Selatan dengan dugaan diskriminasi anak lengkap dengan pasal 76A dan 76B nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada bulan Oktober 2019 lalu. Sejak itu pula, Anovial telah 2 kali mendapatkan panggilan dari pihak yang berwajib, tapi 2 kali pula ayah Atta Halilintar tersebut mangkir dari panggilan polisi. Sontak saja, sikap ayah Atta itu pun mencuatkan babak teka-teki baru. 2 kali mangkir dari panggilan polisi, mungkinkah ayah Atta terancam dijemput paksa oleh pihak yang berwajib? Panggilan terhadap terlapor yang telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 2 kali berturut-turut, lalu masih juga mangkir, maka semestinya penyidik sudah dapat menerbitkan surat perintah dengan membawa, artinya ada upaya paksa. Kami menghargai panggilan tersebut, tapi yang kedua, saya mau dari informasi dari keluarga belum terima kita. Partner saya datang ke sana, itu menjelaskan bahwa peristiwanya seperti ini loh. Dan saya ada melampirkan itu dokumentasi hasil dari mediasi kita. Saya lampirkan ke Polres sebagai bentuk bahwa tanpa hadirnya klien saya, kita ada goodwill. Tapi memang kan kita juga tidak ngumpet-ngumpetin. Mungkin rekan-rekan bisa lihat di IG bagaimana ya. Memang posisi semua di sana gitu. Sebenarnya anak-anak yang di situ mau pulang semua lah, ya kan? Di sana juga mungkin kangen rumah, apa homesick gitu. Saya nggak tahu juga. Polemik masalah hukum antara Anovial dengan Happy Haryadi sang mantan istri kedua itu pun kian menuai gonjang-ganjing ketika kedua belah pihak saling menuding tentang dugaan penelantaran anak yang selama ini diperkarakan oleh Happy Haryadi. Jika pihak ayah Atta Halilintar mengaku telah bertanggung jawab dan telah mengupayakan mediasi perdamaian di luar hukum, maka lain halnya dengan pengakuan pihak Happy yang 180 derajat berbeda mencuatkan tanya. Di antara Happy Haryadi dan Anovial, siapakah yang mengutas pengakuan jujur atau justru telah melakukan kebohongan publik? Kami sampai hari ini tidak pernah dipanggil oleh penyidik yang dikonfrontir, dihadirkan secara bersama-sama untuk dimediasi, itu belum pernah. Pesan dari klien kita, kalau memang terlapor ini tidak bertanggung jawab, ya harus menerima konsekuensi hukum yang akan timbul akibat dari perbuatannya. Salah satu bagian dari laporan ini adalah tidak dinafkahinya anak itu sejak dari bayi sampai hari ini. Namun banyak juga hal-hal lain. Hal pokok dari laporan ini adalah bahwa
anak ini tidak pernah diakui baik secara langsung maupun di hadapan publik begitu. Yang diakui hanya anaknya yang 11. Sementara anak dari klien kita tidak pernah diakui bahwa itu adalah anak dari darah dagingnya sendiri. Jadi tanggalnya pas ketemuan itu mungkin udah Mei 2011 itu udah chat sama video call. Mei 2019 Dan LP itu jauh di bulan berapa ya? Nah, setelah Atta datang dan bertemu, akrab, anaknya gak ada masalah, senyum, kemudian video call sama bapaknya dan seperti video WhatsApp, tiba-tiba anak itu hilang besoknya di sekolah. Nggak sekeji itulah klien saya kalau anaknya datang ke rumah tolak. Problemnya anaknya boleh nggak datang ke rumah, dan anaknya ini kalau komunikasinya bapaknya ini terbatas nggak, harus ngumpet-ngumpet nggak. Di sini ada nih emotikon nangisnya ya nih. Kira-kira kalau klien saya bisa menafkahi 11 orang, tanggung banget baru satu. Itu aja sih, cuman kalau bilang buktinya ada apa enggak, Pelik masalah halilintar Anovial yang kian meruncing dengan Happy Haryadi tak pelak menyisakan tanda tanya besar bagi nasib rencana pernikahan Atta Halilintar. Pasalnya Atta Halilintar sempat mengutas niat untuk membawa Aurel Hermansyah ke Malaysia meminta restu secara resmi di tengah kondisi waspada pandemi virus corona yang mulai melonggar. Tapi ketika sang ayah diguncang masalah hukum di Indonesia, mungkinkah rencana Atta untuk memboyong Aurel ke Kuala Lumpur, Malaysia akan bisa terwujud? Entahlah, yang jelas pihak kuasa hukum Halilintar Anovial bahkan menunjukkan bukti bahwa Atta sempat berusaha menengahi masalah sang ayah dengan mendatangi langsung Happy Haryadi dan berunding secara damai bersama Sohwa sang adik secara diam-diam. Tapi ironisnya kembali berujung polemik. Udah, kita malah rencananya saya mau ke Malaysia nih, mau ajak dia. Dibukanya Malaysia, aku yang ajak Aurel ke sono. ini Atta dan inilah pelapor. Oke, tolong dulu teman-teman. Ini dia. Ini di pesantren nih, bukan saya menghindar. Ini perwakilan keluarganya. Memang anak mau jaga marwah ya, bapaknya ini udah. Nah, pikirin dulu adikmu di situ. Dia nggak ngerti. Saat ini kondisi beliau sepengetahuan kami di dalam pesantren. Setelah kita mengetahui keberadaan di mana, anak ini dipaksa tanpa izin oleh pemilik pondok pindah ke pondok lain. Sebelumnya waktu kita bahas penelantaran yang kita di Aston, dibahas diskriminasi. Kenapa? Ada something di penelantarannya. Ada main objektif yang berbeda, nggak mau di-expose. Tapi begitu diskusi bahasnya penelantaran. Mau yang mana ini? Mau yang lantar, mau yang diskriminasi. Kalau apa enggak ya pasti kalau kita ya bro, namanya bapak bro, nggak usah jawab, biar publik yang menilai aja ya Mas. Bener dong. Tapi kan dibuat terbatas, dibuat seorang menjolimi ini kenapa? Ironisnya, meski sudah pernah berusaha ditengahi dan didamaikan oleh Atta Halilintar secara diam-diam, tapi toh masalah hukum yang menjegal Halilintar Anovial sang ayah tak kunjung reda. Dituding telah 2 kali mangkir dari panggilan polisi, pihak kuasa hukum Happy Haryadi pun mengejar kepastian langkah hukum untuk ayah Atta dengan rencana akan mendatangi markas Polres Jakarta Selatan pada hari Senin besok. Dilaporkan dengan pasal 76A dan 76B nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, mungkinkah Halilintar Anovial ayah Atta Halilintar akan dijemput paksa dalam waktu dekat? Sudah masuk ke tahap penyidikan. Kita menunggu hari Senin atau hari Selasa esok, kayaknya hari Senin ya. Bagaimana tentang kelanjutan status dari terlapor ini? Harapannya ini sebenarnya tidak sampai kepada proses hukum. Namun, oleh karena terlapor ini tidak merespon secara baik, maka kami serahkan biarkan hukum yang nanti yang bekerja. Tujuan kita kan mendapatkan keadilan terhadap si anak. Tujuan dari laporan kami ini adalah agar supaya
terlapor ini mau bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Kalau kita ngacu kepada putusan amar putusan perceraian, tidak ada nafkah halal terlampir dalam putusan tersebut. Itu aja. Dan sampai pada hari ini, kita tegaskan ya, kami menunggu anak tersebut kembali ke rumah. Cuman pasti hingga ada laporan ini, ya dong, publik bisa nilai nih, laporan hadir, tetap, ya dong. Yang bikin laporan pemilik hak asuh, ya dong. Tapi yang hak asuh ini komunikasi masih baik sama kita. Ya itu saya rasa publik bisa menilai lah. Video-video ada, ketemu ada gitu. Yang paling horor sih baru jenguk langsung pindah. Mau tak mau, teka-teki baru pun bergulir. Bagaimana dengan nasib persiapan pernikahan Atta Halilintar yang sudah terlanjur akan membawa Aurel Hermansyah ke Malaysia dan memperkenalkan Aurel secara resmi kepada keluarganya sebelum menikah? Tak putus diguncang masalah bertubi-tubi sejak mengumumkan akan menikah. Mungkinkah Aurel dan Atta Halilintar sedang menuai ujian jelang menikah? Selesainya COVID. Katanya kan akhir tahun ini selesai ya, alhamdulillah, mudah-mudahan katanya udah mau datang tuh vaksin segala macam. Semoga pokoknya lancar deh, doain aku. Segalanya juga udah pasti diatur ya sama di atas. Kalau misalnya ada kendala atau apa kan, semoga endingnya bagus gitu kan. Alhamdulillah sih enggak sih, aku nggak pernah ada merasa ragu karena memang menikah kan ibadah. Jadi menurut aku itu nggak ada dalam hidup aku untuk keraguan untuk perihal apalagi pernikahan. Kan apalagi kita mendapatkan pahala. Jadi menurut aku untuk keraguan sih alhamdulillah enggak. Pokoknya aku nggak mau terlalu bilang kapan, tanggal berapa, bulan apa. Pokoknya lebih cepat kan lebih baik. Intinya minta doanya aja. Semoga nggak ada halangan. Insya Allah. Sepertinya kasus yang menyeret Anovial Asmit Halilintar masih akan bergulir panas nih pemirsa. Ya, kita doakan saja ya permasalahan ini dapat segera terselesaikan dengan hasil yang terbaik bagi semua pihak. Di sisi lain, jalinan kedekatan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar lagi-lagi menuai kehebohan di tengah publik. Pasalnya kini Bilar mulai berani memberikan sebutan Lesti sebagai Hinata, salah satu tokoh anime dari serial favoritnya. Lantas apakah ini pertanda bahwa Bilar akan segera menyatakan cintanya ke Lesti dan segera meresmikan hubungan mereka? Bercandaannya kita aja yang suka kayak gitu, bercanda-bercanda. Doain aja. Pokoknya kalau yang baik-baik mah dede mah aminin aja, amin ya Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.